Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Berjumpa kembali dengan saya, Agustinus Yopi Andrianto, di pertemuan yang ke-8. Hari ini kita akan belajar materi bab 8, yaitu aktivitas air atau biasa disebut dengan berenang. Nah, menurut para ahli, renang merupakan olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kekuatan tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan keberanian. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian renang sekaligus macam-macam lombok yang dilombakan dalam renang. Oke, mari kita simak videonya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bab 8, yaitu aktivitas air atau biasa disebut dengan berenang. Bapak yakin sebagian besar dari kalian sudah pernah mempraktekkan atau sudah pernah mengenal olahraga ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah pengertian. Menurut para ahli, Bapak di sini mengambil dari Erlangga, renang itu sendiri merupakan olahraga air yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kekuatan otot tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan keberanian. Dapat kita simpulkan, olahraga renang ini baik atau banyak manfaatnya bagi tubuh kita, terutama otot tubuh, jantung, paru-paru, dan satu lagi dapat membangkitkan kita dari ketakutan air atau membuat kita menjadi berani. Oke, itu sedikit pengertian dari Erlangga, menurut Erlangga. Nah, yang kedua, manfaat renang. Nah, manfaat renang ada banyak sekali, ada 5. Yang pertama, sebagai sarana rekreasi. Nah, kolam renang itu sendiri dapat dijadikan sebagai sarana bermain dan rekreasi. Hal tersebut yang membuat banyak anak-anak dan balita menyukai permainan air. Yang kedua, dapat menyehatkan tubuh atau badan dan dapat merangsang gerak motorik. Ya, bagi balita dan anak-anak khususnya, otot-ototnya akan berkembang, persendiannya dapat tumbuh optimal, tumbuh menjadi lentur, dan pertumbuhan badan meningkat. Jadi banyak yang orang bilang kalau sering olahraga renang itu tinggi-tinggi. Ya, itu betul sekali karena otot-ototnya ketarik itu dan sendi-sendinya berkembang optimal. Yang ketiga, dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Ini benar sekali ya. Yang bagi anak-anak yang takut dengan air, silakanlah kalian olahraga renang. Yang pertama-tama ya, cari kolam yang tidak dangkal dulu, baru masuk ke dalam kalau sudah bisa. Ya. Yang keempat, meningkatkan keberanian, percaya diri, dan mengasah kemandirian. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sosial. Seperti diketahui, olahraga renang bisa dilakukan bersama-sama. Itu 5 manfaat yang terdapat dalam berenang atau renang ya. Next, nomor-nomor yang ada dalam perlombaan renang. Ya, yang pertama gaya bebas. Ya, putra-putri. Untuk yang putri 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, sampai 800 meter. Itu untuk kelas putri. Untuk kelas putra 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, sampai 1500 meter. Itu kelas putra untuk gaya bebas ya. Dan yang kedua, gaya kupu-kupu. Ya, putra-putri sama, 100 meter sampai 200 meter. Gaya punggung, 100 meter sampai 200 meter. Yang keempat, gaya dada, 100 meter sampai 300 meter.
Yang kelima, gaya ganti perorangan. Itu 200 meter sampai 400 meter. Yang keenam, gaya ganti estafet 4 kali 100 meter. Yang ketujuh, gaya bebas estafet 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Itu yang nomor-nomor yang diperlombakan dalam renang. Next, ini macam-macam gaya renang, ada 4. Nah, bisa kalian catat. Yang pertama, renang gaya bebas. Yang kedua, renang gaya punggung. Yang ketiga, renang gaya dada. Yang keempat, renang gaya kupu-kupu. Ini adalah urutan dalam macam-macam gaya renang. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Anak-anak bisa lihat pada animasi di layar, kurang lebih gerakan gaya bebas seperti itu. Ya, posisi kaki bisa dilihat, itu dia menendang-nendang. Ya, posisi lengan mendayung seperti itu. Ya, Bapak juga akan memberikan video praktek atau contoh supaya kalian ada gambaran bagaimana cara melakukan gerakan gaya bebas yang benar. Oke, kita lihat videonya. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan renang gaya bebas. Untuk yang pertama, posisi lengan lurus, ya, di samping telinga seperti ini. Ya, untuk kaki, posisi kaki sama lurus seperti ini. Nah, bagaimana cara mendayungnya, Pak? Satu-satu, ya, dari kanan dulu. Nah, seperti ini cara mendayungnya. Nah, bagaimana cara pengambilan nafasnya, Pak? Lihat. Di kanan dulu ya, sebelah kanan. Nengok ke kanan. Cukup menengok. Tuh. Kita lurus, nengok lagi. Nah. Ambil lagi. Nah. Ambil lagi seperti ini. Untuk bagian kaki cukup ditendang-tendang seperti ini. Itu adalah cara melakukan renang gaya bebas. Yang kedua, renang gaya punggung. Renang gaya punggung itu sendiri adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas. Oke, anak-anak bisa lihat animasi pada layar. Nah, lihat posisi kakinya itu seperti gerakan gaya bebas, ya, menendang-nendang. Cuman bedanya posisi badan kita menghadap ke matahari atau punggung kita menghadap telentang, posisinya telentang, ya, menghadap matahari. Oke, bisa dilihat posisi lengannya saat mendayung, kepala tetap menghadap ke atas atau menghadap matahari, seperti itu. Bapak juga memberikan kalian video praktek atau contoh bagaimana cara melakukan gaya punggung, ya. Mari kita lihat videonya.
Baik anak-anak, untuk gerakan yang kedua adalah gerakan gaya punggung. Untuk posisi yang pertama, posisi kepala menghadap ke atas atau menghadap matahari. Ya, posisi lengan atau tubuh, lengan di samping badan kita. Ya, untuk posisi tubuh lurus rata-rata dengan air. Oke, bagaimana cara mendayungnya, Pak? Perhatikan. Posisi kepala tetap lurus menghadap matahari. Ini seumpama kita di air ya. Contohnya, cara mendayungnya seperti ini. Ya. Posisi kepala tetap menghadap matahari. Ya, posisi lengan langsung menempel paha. Satu-satu mendayungnya. Nah, ini cara mendayung gaya punggung. Untuk kaki sama seperti gaya bebas, menendang-nendang ke bawah. Seperti ini, ya. Ibu jari saling bersentuhan pada saat mendayung. Oke, itu adalah cara melakukan gerakan gaya punggung. Seperti itu. Yang ketiga, renang gaya dada. Renang gaya dada itu sendiri biasa disebut juga dengan renang gaya katak karena gerakannya mirip sekali dengan gerakan katak saat berenang. Oke. Renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Oke, baik anak-anak, kalian bisa melihat gambar animasi pada layar. Kurang lebih gerakan gaya dada seperti itu. Lihat posisi kaki menendang ke samping. Ya. Menendang ke samping, posisi lengan bisa dilihat. Nah, dibuka, tutup. Buka, tutup. Ya. Bapak juga membuat video praktek supaya kalian ada gambaran bagaimana cara melakukan gaya dada. Mari kita simak videonya. Baik anak-anak, untuk gerakan yang ketiga, Bapak akan mencontohkan bagaimana cara melakukan renang gaya dada atau biasa disebut dengan katak. Ya, untuk posisi yang pertama, posisi lengan kita lurus seperti ini. Nah, untuk posisi kaki, ya, pada saat mendayung itu menendang ke samping. Nah, seperti ini, lurus. Nah, bagaimana posisi mendayung lengannya? Lihat, set, dibuka, luruskan, dibuka, luruskan. Nah, untuk pengambilan nafasnya, kalau tadi posisi renang gaya bebas kan cukup ke samping. Kalau gaya dada kita ke depan, ya, cukup mengangkat seperti ini. Lihat, set, set, angkat, set. Pada saat kita membuka, angkat. Pada saat dibuka, angkat. Nah, itu cara mendayung gaya katak atau gaya dada. Kurang lebih seperti itu.
Yang terakhir, renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu itu sendiri merupakan pengembangan dari gaya dada. Ini kombinasi dari gerakan gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh gerakan ke depan. Ya, anak-anak bisa lihat animasi pada layar, kurang lebih gerakan kupu-kupu seperti itu. Ya, lihat posisi kakinya, seperti dia menendangnya bersamaan, tidak bergantian. Kalau gaya bebas kan bergantian satu-satu. Kalau gaya kupu-kupu, dua-duanya geraknya bersama. Posisi lengan itu juga sama, dibuka lebar sama. Nah, kurang lebih gerakannya seperti itu. Next. Oke, cukup. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi kalian dapat mengerti dan memahami. Oke, ini sudah waktunya saya undur diri dari pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.